Bayangkan, seorang penulis terkenal dunia dan berhasil menjual lebih dari 4 miliar bukunya, namun ternyata mengidap disleksia. I see evil on this train. A passenger has died. My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. Ya, betul sekali, Agatha Christie. Seorang pencipta detektif legendaris seperti Hercule Poirot dan Miss Marple ternyata mengidap disleksia. Cuplikan video yang baru saja kita lihat tadi adalah salah satu karya dari novel yang diciptakannya. Banyak orang masih salah paham tentang disleksia. Mitos yang sering salah dipahami adalah bahwa disleksia sama dengan kurangnya kemampuan belajar atau kecerdasan yang rendah. Padahal ini tidak benar. Disleksia sama sekali tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Sebelum kita bahas makin jauh, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Kira-kira apa ya disleksia itu? Disleksia adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang dalam memproses kata-kata. Jadi, orang dengan disleksia seringkali mengalami kesulitan membaca, mengeja, menulis, atau membedakan huruf. Meski tingkat kecerdasan mereka normal. Disleksia bukanlah masalah kemampuan berpikir, melainkan karena cara kerja otak mereka dalam memproses informasi itu berbeda dengan kebanyakan orang. Untuk lebih lanjut, yuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai disleksia. Tulisan tangan anak disleksia lebih buruk. Anak-anak yang memiliki disleksia memiliki tulisan tangan yang lebih sulit dibaca dibandingkan teman-teman yang sebayanya. Misalnya, huruf yang mereka tulis bisa terlihat aneh, ukuran huruf tidak sama, atau susunannya tidak rapi di garis. Kecepatan menulis hampir sama. Meskipun tulisannya lebih sulit dibaca, kecepatan menulis anak-anak disleksia tidak terlalu berbeda dengan anak-anak lainnya. Tapi, saat menulis kata yang lebih sulit, mereka memerlukan lebih banyak waktu. Lebih banyak kesalahan saat menulis kata yang sulit. Ketika diminta menulis kata-kata yang rumit atau tidak biasa, anak-anak disleksia membuat lebih banyak kesalahan. Mereka sering kesulitan mengeja kata-kata yang tidak umum, sehingga hasil tulisannya tidak seakurat anak-anak yang tidak disleksia. Kata-kata sulit membuat menulis lebih lambat. Kata-kata yang bentuk hurufnya lebih sulit, seperti yang memiliki banyak sudut atau lengkungan, membuat semua anak menulis lebih lambat. Tapi, untuk anak-anak disleksia, kata-kata ini membuat mereka jauh lebih lambat dan lebih sering salah. Tidak hanya gangguan menulis, namun yang utama adalah gangguan membaca. Perlu kita ketahui, ada 3 step of reading berdasarkan area otak manusia. Yang pertama adalah fonem, yang kedua word analyzer, dan yang ketiga automatic detector. Yang pertama, fonem. Fonem adalah kemampuan melakukan vokalisasi kata dan mengubah huruf dari setiap kata menjadi suara dasar. Ini terjadi di frontal gyrus. Kedua, word analyzer. Word analyzer adalah kemampuan menganalisa kata-kata, dan ini terjadi di parieto temporal area. Dan yang ketiga, automatic detector. Automatic detector adalah kemampuan merecognize kata dengan cepat. Ini terjadi di left occipital temporal area. Mengapa seorang disleksia sulit membaca? Ada 2 poin. Yang pertama, mereka kesulitan membedakan antar fonem, seperti da dengan pa. Dan yang kedua, tidak mudah bagi mereka untuk merecognize kata atau arti dari kata tertentu. Artinya mereka sulit untuk merecognize kata dengan cepat. Dapatkah disleksia dilatih? Jawabannya adalah yes, bisa. Disleksia dapat dilatih dan dikelola melalui berbagai pendekatan yang tepat, meskipun tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Dengan intervensi yang tepat, individu dengan disleksia dapat mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan memproses informasi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Walaupun anak disleksia mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca, namun disleksia tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Tidak berarti anak atau seseorang
dengan disleksia kesulitan untuk mencapai goal atau kesuksesan hidupnya. Mereka juga memiliki kekuatan lain di bidang-bidang tertentu untuk mereka bisa mencapai kesuksesan hidupnya. Buktinya adalah Agatha Christie, seorang pengidap disleksia yang berhasil menjadi penulis novel besar dan bisa menciptakan dan menjual lebih dari 4 miliar buku yang beliau tulis. Kami berharap melalui video psikoedukasi ini dapat memberikan insight baru bahwa disleksia bukanlah halangan, melainkan sebuah cara berbeda untuk belajar dan melihat dunia. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung sehingga setiap individu dapat meraih impian dan sukses mereka. Terima kasih.